Oke, halo, cek satu dua tiga. Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah masuk, Bu. Sudah, Pak? Oke, izin Bapak Ibu, para peserta sosialisasi Prawa PS, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. baik. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Sri Setiani SSI Mkom, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi, dan yang terhormat kepada Bapak Joko Yuwono Eskom Mkom, selaku Koordinator Bidang Pendidikan, yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen, serta seluruh mahasiswa peserta sosialisasi pra-UAPS yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di sini, berkumpul secara daring dalam keadaan sehat untuk melaksanakan sosialisasi pra-UAPS Sistem Informasi semester genap tahun akademik 2024-2025. Baik, sebelum memulai rangkaian acara, izinkan saya Tessa Fauzia Sendiva, Eskom selaku MC, memperkenalkan susunan acara kita pada hari ini. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unpam, dilanjutkan dengan sambutan Ibu Ketua Program Studi Sistem Informasi, dilanjutkan dengan dokumentasi foto bersama, dilanjutkan dengan pemaparan sosialisasi, dilanjutkan dengan tanya jawab, dan terakhir itu penutupan. Baik, sebelum mengawali acara, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Amin, ya Rabbal. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Umpam. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Umpam. Kami minta kepada Ibu Melati, silakan.
Baik, acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Kampus Serang kepada Ibu Seli Setiani, SSI Mkom. Waktu dan tempat disilakan. Halo, Ibu. Halo, sepertinya jaringan nih, Pak. Baik, acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang Kampus Serang kepada Ibu Seli Setiani, SSI Mkom. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar ya? Oh, sudah, Bu. Apakah suara saya terdengar? Iya, sekarang sudah terdengar, Bu. Udah jelas. Oh, Sepertinya sudah, Bu. sinyal ya. Sekarang sudah, Bu. Oke, Sinyal, Bu. baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, yang terhormat Bapak Joko Yuwono Eskom Mkom selaku Koordinator Bidang Pendidikan. Yang terhormat Ibu Tessa Fauzia Sandifa Eskom Mkom selaku Anggota Bidang Pendidikan. Yang terhormat Ibu Melati Melati Rahmasuri Eskom Mkom selaku Anggota Bidang Pendidikan. Kayaknya sinyal Ibu Seli nih, Pak. Iya, Bu Seli sinyalnya lagi nggak bagus. Sebentar ya, saya coba cek dulu ini. Ya, iya, Pak. Sekarang kedengeran nggak? Bu, Iya, sekarang kedengeran, Bu. sudah, Bu. Oke. Baik, Sinyalnya, Bu. kasih kepada Bapak Ibu Bidang Pendidikan yang sudah menyediakan sarana untuk sosialisasi terkait sidang pra UAPS. Teman-teman mahasiswa, tentunya sosialisasi ini sangat menguntungkan untuk teman-teman. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa mengikuti sidang pra UAPS tepat waktu, bahkan nanti teman-teman juga bisa lulus tepat waktu. Target kami di program studi sistem informasi adalah menciptakan lulusan yang tepat waktu sampai dengan semester 8. Jadi nanti selama proses sosialisasi baik timeline, baik alur pengajuan ataupun waktu pelaksanaan sidang PRAU APS harap diperhatikan dengan baik sehingga nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan alur yang sudah ditentukan oleh program studi. Jadi mohon disimak dengan baik. Jika ada pertanyaan yang memang dirasa teman-teman belum paham terkait apapun informasi yang berkaitan dengan KWPS, silakan nanti ditanyakan kepada narasumber atau mungkin koordinator bidang pendidikan saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Seli Setiani, SSI Mkom atas sambutannya. Baik, teman-teman peserta Prawa PS, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, marilah kita abadikan momen kebersamaan ini dengan sesi foto bersama. Kami minta kepada seluruh peserta, kami mohon untuk mengaktifkan kamera dan memberikan senyuman terbaiknya. Oke, baik kepada Ibu Melati, dipersilakan untuk mengambil dokumentasinya. Terima kasih. Pada peserta sosialisasi pra UAPS, oke, yang masih belum aktif. Baik, kami minta kepada para peserta sosialisasi pra UAPS yang belum mengaktifkan kameranya, silakan kameranya diaktifkan dulu, karena kita akan mengabadikan foto momen bersama dalam kegiatan sosialisasi pra UAPS ini. Baik, apakah Ibu Melati sudah siap untuk dokumentasinya? Oke, sudah Bu Tirta. Oke, baik. Oke, sudah teman-teman. Oke, silakan dilanjutkan kembali Bu Tessa. Terima kasih Ibu untuk Ya. sesi foto dokumentasinya. Baik teman-teman, acara selanjutnya yaitu pemaparan sosialisasi Prawa PS yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Yuwono Eskomemkom kepada Bapak Joko. Waktu dan tempat disilakan.
Oke, baik. Cek suara. Suara saya kedengeran nggak ya, Bu Tessa? Sudah, Pak, kedengaran. Oke, Kedengaran. sip. Oke, Pak. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, yang terhormat Ibu Kaprodi Sistem Informasi, Ibu Seli Septiani, SSI Mkom. Kemudian Bapak Ibu dosen Prodi Sistem Informasi jika ada yang datang. Kemudian yang terhormat dosen pengembang di bidang pendidikan Prodi Sistem Informasi dan mahasiswa-mahasiswi Prodi Sistem Informasi khususnya semester 6 dan 7 yang berbahagia dan yang saya banggakan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia atau menyediakan waktunya di siang hari ini memenuhi undangan kami dari Prodi Sistem Informasi khususnya di bidang pendidikan ya. Tadi saya lihat ada beberapa teman-teman yang kayaknya di lokasi kerja ya, sedang di semacam di pabrik gitu ya, tapi menyempatkan untuk bisa datang di agenda hari ini. Tentunya agenda hari ini sangat penting ya untuk mendukung proses studi daripada teman-teman mahasiswa. Ya, adapun agenda hari ini ya teman-teman ya sesuai dengan yang sudah tertera di surat undangan bahwa kegiatan ini sebenarnya kami berinisiatif ya menyelenggarakan sebagai bentuk dukungan akademik kepada teman-teman mahasiswa semester akhir ya ya walaupun yang semester 7 belum akhir banget ya tapi tergolong ke semester akhir agar nanti bisa menuju ke sidang dan kelulusannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prodi Sistem Informasi Unpam Serang ya. Mohon nanti silahkan disimak baik-baik, kita diskusi kalau ada yang ingin ditanyakan. Dan sebagai informasi bahwa hari ini terlihat sejumlah 42 mahasiswa ya yang hadir, artinya masih sekitar 48% ya dari total mahasiswa kita di semester 6 itu 78 untuk rek A, B, C ya. Semester 6-nya ada 78, kemudian semester 7-nya itu rek AB-nya ada 5, kemudian rek C-nya ada 16. Namun rek C-nya itu hampir 60% mereka sudah melaksanakan sidang pra UAPS. Ya, jadi mohon teman-teman ya untuk nanti bisa disimak dengan baik-baik, kemudian dicatat, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan ditanyakan. Baik, saya coba share screen dulu terkait pemaparan materi yang akan saya berikan ya ke teman-teman mahasiswa. Ya, ini materinya sosialisasi sidang pra UAPS ya batch 3. Nah, kita di Prodi Informasi baru melaksanakan sidang pra UAPS ini di batch 3 atau gelombang ketiga ya. Berarti sudah ada batch 1 dan batch 2 kakak-kakak tingkat daripada teman-teman mahasiswa semua. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini jadwal yang direncanakan oleh Prodi terkait pelaksanaan sidang pra UAPS. Ada 2 poin di sini. Yang pertama itu pendaftaran sidang ya. Pendaftaran sidang pra UAPS-nya kita buka dari hari besok ya, 15 Juli sampai dengan 2 Agustus. Nah, ini merupakan waktu yang cukup ya bagi teman-teman nanti untuk bisa melakukan pendaftaran sidang pra UAPS. Nah, bagaimana caranya nanti akan kita bahas di bawah ya apa-apa yang perlu disiapkan. Waktu itu kalau nggak salah saya pernah ya melaksanakan sosialisasi juga. Cuman pelaksanaan sosialisasi waktu itu ada perubahan dengan yang akan saya sampaikan hari ini ya. Hari ini lebih mensimpelkan saja ya, nggak banyak administrasi insya Allah, sehingga nanti sangat membantu teman-teman dalam proses pendaftaran ya. Jadi sebagai catatan bahwa prosesnya berbeda dengan yang tempo waktu itu saya sosialisasikan. Di sini ada proses eh, sim menyimpelkan ya atau memotong proses yang
menurut saya dan menurut Prodi setelah diskusi kita perlu potong saja sesuai dengan yang ada di sistem. Nah, kemudian untuk pelaksanaan sidang pra UAPS itu akan direncanakan hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 ya. Nah, sidang pra UAPS ini tidak ada kelas Sabtu sendiri, kelas malam sendiri ya. Tapi nanti kita akan bareng di jam kerja ya, di jam 8 sampai nanti selesai artinya siang hari. Jadi nanti teman-teman silakan yang bekerja bisa diplanningkan mulai dari sekarang nih. Oh, tanggal 7 Agustus 2025 maka eh, saya bisa ambil cuti gitu ya atau eh, ganti shift atau bagaimana. Nanti teman-teman sudah bisa mensolusikan nantinya. Nah, itu terkait jadwal nanti secara resmi eh, flyer kemudian surat dari Kaprodi ya, surat edaran dari Bu Kaprodi akan dikirimkan pasca sosialisasi hari ini. Nah, syarat-syarat pendaftaran sidang pra UAPS ya. Sidang pra UAPS itu sidang sebelum UAPS ya, atau bahasanya sebelum sidang skripsi, sidang proposal lah ya. Tapi kalau di kita disebutnya dengan pra UAPS, pra ujian akhir program studi. Syaratnya ada 7. Yang pertama mahasiswa aktif semester 7 ke atas, berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai 13. Enggak ya. Harapannya sampai semester 8 saja ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah mahasiswa aktif semester 7 ke atas. Kemudian yang kedua telah menyelesaikan minimal 108 SKS lulus gitu ya. Jadi dihitung aja SKS yang lulus itu ada berapa. Lulus itu berarti nggak ada nilainya D atau nilai D atau E ya, nanti nggak jadi penghitung. Kemudian nilai matkul metodologi penelitian minimal B. Kemudian yang selanjutnya memiliki atau teman-teman sudah menyiapkan draft proposal penelitian bab 1 hingga bab 3 ya. Jadi beberapa 2 batch yang lalu gitu ya, teman-teman mahasiswa itu mau mendaftar tapi takut takut bab 1 sama 3-nya banyak yang salah gitu ya. Ya namanya kita mahasiswa ya teman-teman ya. Mahasiswa itu kan lagi belajar gitu ya. Ya sudah sepantasnya bab 1 sampai bab 3 itu belum sempurna. Tapi yang penting di bab 1 sampai bab 3 itu sudah jelas penelitiannya mau seperti apa, latar belakangnya seperti apa, judulnya apa, objeknya di mana itu sudah jelas. Nanti setelah sidang masih bisa direvisi, tentunya nanti dengan bantuan dosen pembimbing gitu ya. Jadi jangan takut teman-teman ya, pede aja kalau yang sekarang eh, udah settle ini ya, udah memiliki judul dan bab 1 sampai 3 ya nanti teman-teman saya harapkan sudah bisa mendaftarkan pendaftaran sidang pra UAPS ya. Syukur-syukur kemarin strateginya teman-teman meneruskan dari mata kuliah metodologi penelitian itu jauh lebih bagus ya karena sudah direvisi, udah ada bimbingan ya sebelumnya bimbingan di mata kuliah tersebut dengan dosen pengampu di kelasnya. Nah, poin kelima nanti teman-teman sudah bisa menentukan dosen pembimbing ya. Nah, menentukan dosen pembimbing itu bagaimana ya? Menentukan dosen pembimbing ya banyak parameternya ya. Tapi saran saya parameternya adalah pilihlah pembimbing yang sesuai dengan tema penelitian teman-teman gitu ya. Nah, bagaimana Pak saya bisa mengetahui Pak Joko itu fokusnya di bidang misalnya ya, di bidang rekayasa perangkat lunak atau di bidang data mining atau Pak Joko fokus di bidang penunjang keputusan. Nah, nanti teman-teman di Unpam itu ada menu rekomendasi, rekomendasi untuk menentukan untuk penelitian saya ini cocoknya dosen pembimbingnya siapa. Nah, itu sebagai parameter yang mungkin ya bisa jadi parameter pertama untuk menentukan siapa sih yang layak jadi pembimbing saya gitu ya. Maksudnya semuanya sebenarnya layak ya, tapi yang sesuai dengan eh, apa namanya dengan mata kuliah dengan judul penelitian yang teman-teman nanti akan ajukan ya. Jadi parameter mahasiswa kan banyak ya biasanya ya. Pilih mahasiswa sebagai dosen pembimbing ada preferensi lain-lainnya. Tapi yang saya sampaikan yang paling mayor adalah teman-teman silahkan tentukan dosen pembimbingnya sesuai dengan
bidang keahlian dari masing-masing dosen. Ditunjukkan atau ditandai dengan judul-judul penelitian dosen sebelumnya. Kemudian yang keenam, nanti untuk syarat sidang pendaftaran tuh mendaftar eh, di My Unpam ya. Jadi pendaftarannya nanti dilakukan di My Unpam. Kemudian mendaftar sidang pra UAPS di staf prodi ya. Selain di Unpam, di My Unpam, maka teman-teman nanti diarahkan untuk mendaftarkan diri di staf prodi ya. Karena ada sesuatu yang harus diberikan ke staf prodi. Yang pertama adalah hard file ya, bab 1 sampai bab 3 dua rangkap. Sama nanti ada biaya administrasinya sebanyak 125.000. Nah, itu dilakukan langsung ke staf prodi. Nah, fungsinya hard file itu untuk apa? Untuk nanti dosen penguji ketika nge-review ya, teman-teman sidang, dosennya akan nge-review papernya atau proposal hard file-nya tersebut. Nah, ini cukup 7 saja ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan gampang ya untuk dipenuhi syarat-syarat sidang sebanyak 7 ini. Nah, kemudian ini ada template proposal pra UAPS-nya. Jadi silahkan nanti eh, proposalnya dibuat sesuai dengan template yang sudah saya sediakan. Nanti materi ini akan saya share ke mahasiswa, kemudian bisa di-download. Nah, kurang lebih untuk template-nya, sebentar saya coba eh, download dulu. Nah, ini template-nya nanti ada pedomannya ya teman-teman di sini ya. Silahkan nanti dibaca, kemudian dipelajari harusnya sudah sama dengan mata kuliah metodologi penelitian ya. Di mana ada halaman judul, ada daftar isi, daftar gambar, tabel, kemudian ada bab pendahuluan, 1, bab 2 adalah tinjauan pustaka, kemudian bab 3 adalah metodologi penelitian. Kemudian bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran. Jadi cukup bab 1 hingga bab 3 saja. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya, penjelasan per poin. Nanti silahkan dipelajari. Ada latar belakang, identifikasi, sampai dengan manfaat penelitian dipelajari. Kemudian ada bab 2 tujuan penelitian, sampai dengan jadwal dan biaya ya, jika ada nanti. Ini terkait dengan jadwal dan biaya penelitian yang akan dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini bagian akhirnya daftar pustaka dan lampiran. Nah, ini halaman judulnya nanti disesuaikan. Font-fontnya juga sudah ada ya, nanti disesuaikan. Nah, seperti itu kurang lebih untuk pedomannya sudah sangat jelas ya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ini ada alur sidang pra UAPS ya, teman-teman secara flowchart ya, di mana aktornya ada mahasiswa sendiri, kemudian ada dosen penguji, ada kaprodi, dan ada staf prodi. Nah, ini yang terlibat di dalam proses pendaftaran sidang pra UAPS-nya. Ini saya coba bacakan alurnya ya, teman-teman ya. Yang pertama, ini My Unpam itu artinya tandanya di sistem My Unpam ya. Kalau tidak ada My Unpam, berarti aktivitas tersebut adalah aktivitas di luar sistem ya. Nah, nanti teman-teman silakan upload proposal bab 1 sampai dengan 3 di My Unpam ya. Di menu sidang pra UAPS, kemudian di situ ada pengajuan pra UAPS. Teman-teman cukup upload proposalnya aja bab 1 sampai bab 3 dalam bentuk format PDF. Nah, kemudian setelah upload, nanti teman-teman menunggu Ibu Kaprodi, ya, Bu Seli Septiani, memvalidasi pengajuan proposal teman-teman ya. Jadi kalau di sini kan ada decision maker ya, maka kalau misalnya dari hasil validasi Bu Seli itu diterima, maka dilanjutkan nih ke proses selanjutnya. Tapi kalau ditolak, maka akan kembali lagi ke start. Pak, apakah biasanya kenapa sih Pak kalau ditolak gitu ya? Biasanya kalau ditolak itu adalah yang diupload formatnya tidak sesuai, kemudian tidak jelas isinya gitu ya, atau kaidah-kaidah penulisannya tidak sesuai. Ya, itu jadi nantinya diperhatikan. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah divalidasi, maka ya teman-teman akan di My Unpamnya itu akan terlihat sudah
tervalidasi gitu ya, atau nanti akan dapat notif di apa namanya Telegram ya, di Telegram sudah tervalidasi. Nah, setelah sudah tervalidasi, maka teman-teman silahkan cetak ya proposal bab 1 sampai 3 itu sebanyak 2 rangkap, kemudian dijilid ya, di dijilid dengan warna biru muda ya, dengan warna biru muda untuk covernya. 2 rangkap. Kemudian ketika ke staf prodi yang dibawa adalah tadi proposal bab 1 sampai bab 3 2 rangkap ditambah nanti membayar biaya administrasi 125.000 ke staf prodi. Nah, setelah membayar nanti tentunya teman-teman akan dapat ini ya, dapat kwitansi ya. Kemudian dapat bukti bahwa sudah apa namanya? Sudah meng- mengirimkan hard file tersebut. Kemudian akan didata bahwa mahasiswa ini sudah tervalidasi, kemudian sudah siap sidang dengan memberikan administrasi berupa hard file dan biaya administrasi. Kemudian setelah itu Ibu Kaprodi akan menjadwalkan sidang pra UAPS ya. Tadi sidangnya akan dijadwalkan hari Kamis tanggal 2 Agustus. Nah, tapi secara sistem nanti akan dijadwalkan oleh Bukaprodi. Teman-teman bisa ngecek di sini ya, menerima info jadwal sidang di My Unpam. Di My Unpam akan kelihatan, oh nanti jadwalnya tanggal 2 di ruang mana, terus di situ ada namanya ada dosen pengujinya. Kemudian setelah menerima jadwal dan info sidang, teman-teman nanti silakan belajar ya, kemudian dikuasai materinya, siapkan PowerPoint yang paling terbaik gitu ya. Jadi nanti teman-teman tuh ketika sidang, teman-teman presentasi itu penelitiannya itu mau seperti apa, arah-arahnya mau kemana ya, atau ya presentasikan, mempersiapkan presentasi dari pembahasan bab 1 hingga bab 3 ya gitu. Tapi saran saya dikuatin bab 1 aja supaya apa? Supaya judulnya di ACC gitu ya. Nah, setelah menerima info jadwal sidang, kemudian tadi menyiapkan ya, teman-teman menyiapkan PowerPoint dan materinya, kemudian teman-teman melakukan sidang ya, melakukan sidang ini di luar My Unpam ya, kita sidangnya nggak di My Unpam. Nah, kita melakukan sidang, kemudian setelah melakukan sidang, maka dosen penguji akan di My Unpam akan memvalidasi pelaksanaan, apakah sidangnya lulus atau tidak gitu ya. Ya, eh, kalau tidak lulus mengulang gitu ya. Nah, kalau lulus gitu ya, maka nanti akan ada proses selanjutnya melakukan revisi proposal ya. Jadi proposal yang sudah diujikan tadi akan direvisi oleh teman-teman di sini ini ya. Ini di luar sistem ya, direvisi sesuai dengan petunjuk perevisian oleh dosen penguji saat sidang di tempat ya. Misalnya ini judulnya kurang cocok dengan metodenya gitu ya, atau dan lain-lain, atau ada salah penulisan dan lain-lain gitu ya, titik koma gitu ya. Nanti teman-teman silahkan melakukan revisi sesuai dengan arahan dari dosen pengujinya. Nah, setelah revisi kemudian di My Unpam ya, upload proposal yang sudah direvisi ya, di-upload filenya. Nah, kemudian setelah itu, ketika sudah diupload, maka dosen penguji akan memvalidasi perbaikan proposal sidang pra UAPS. Nah, di sini semuanya dilakukan oleh sistem ya. Tapi ya kadang terkadang Bapak Ibu dosen kan mengajar terus ke skip ya. Maka teman-teman nanti setelah mengupload bisa menginformasikan ya di luar sistem ke Bapak Ibu dosen pengujinya. Misalnya, Pak Joko barusan saya sudah upload proposal revisinya, minta bantu dicek ya Pak di My Unpam gitu ya. Atau Pak Arif misalnya, Pak Arif minta bantu dicek saya habis revisi OAPS kemarin gitu ya. Nanti teman-teman bisa menyampaikan hal tersebut. Nah, namun kalau misalnya toh nggak disampaikan juga tidak masalah ya, karena di sistem dosen semuanya sudah terlihat siapa sih mahasiswa-mahasiswa yang sudah merevisi. Tapi untuk mempercepat tadi ya, atau biar nggak skip ya, teman-teman bisa membantu dengan memfollow up atau mengingatkan ke dosen pengujinya. Kemudian selanjutnya, setelah divalidasi perbaikannya oleh dosen penguji, maka Ibu Kaprodi di sistem akan
menugaskan dosen pembimbing ya dan mengaktifkan bimbingan mahasiswa. Jadi eh, belum tentu yang jadi penguji tadi menjadi pembimbing. Ada juga yang jadi penguji tadi bisa menjadi pembimbing. Nanti akan ditugaskan oleh Ibu Kaprodi ya. Setelah ditugaskan ya pembimbing maka dan diaktifkan bimbingannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dipastikan proses di sini itu telah terlaksanakan dengan baik ya. Takutnya teman-teman di belum di sama Bu Kaprodi belum ditugaskan, kemudian bimbingannya belum aktif ya. Kalau bimbingannya belum aktif, maka teman-teman mahasiswa dianggap sebelum aktif bimbingan skripsi ya, masih belum selesai itu pra UAPS-nya. Jadi nanti dipastikan sampai dengan statusnya itu aktif bimbingan skripsi ya. Ini setelah diaktifkan oleh Ibu Kaprodi, maka di My Unpam teman-teman aktif bimbingan skripsi ya. Dengan adanya status ini, maka secara sah teman-teman sudah lulus sidang pra-UAPS dan bisa melanjutkan aktif bimbingan skripsi. Nah, bimbingan skripsi ini dilakukan minimal 8 kali supaya nanti bisa mengajukan sidang skripsi. Jadi, setiap skripsi, setiap bimbingan, teman-teman nanti jangan lupa input di My Unpam untuk bimbingannya. Karena triggernya itu syaratnya 8 kali baru nanti bisa mendapatkan sidang, baru diperbolehkan untuk mendaftarkan sidang skripsi. Nah, itu alur sidang pra UAPS ya, sudah sederhana dan 90% sudah diakomodir oleh sistem My Unpam. Mudah-mudahan nanti bisa mempercepat birokrasi pendaftaran sidang pra UAPS teman-teman mahasiswa semua. Nah, kemudian selanjutnya ya. Nah, ini ya, pastikan sudah lulus SKS minimumnya 108 SKS. Kalau tidak memenuhi 108 SKS ya, maka akan ada tulisan di sini ya, ada validasi atau ditolak dengan notifikasi syarat jumlah SKS lulus tidak terpenuhi. Nah, ini minta tolong diperhatikan ya di syarat-syarat tadi. Kemudian alur di My Unpam ya sebenarnya sama dengan alur flowchart yang activity diagram yang tadi saya sampaikan ya, upload berkas. Nah ini kalau sudah terpenuhi itu warnanya nanti hijau ya teman-teman ya di masing-masing stepnya. Misalnya upload berkas, kemudian ajukan perbaikan, validasi oleh prodi, kemudian baru dijadwalkan, kemudian sidang pra UAPS, perbaikan sidang UAPS. Baru ini menunggu penugasan dosen pembimbing. Nah, ini artinya ya eh, belum disetujui ya belum ditugaskan oleh Ibu Kabrodi. Pastikan nanti semuanya hijau ya, teman-teman ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan untuk apa namanya? Untuk memilih dosen pembimbing di sini ada di menu UAPS itu ada rekomendasi pembimbing. Silahkan nanti cari nama dosennya. Kemudian di sini akan terlihat tuh judul dosen, judul-judul penelitian dosen yang sudah dilakukan oleh dosen tersebut. Relate nggak sih dengan mata kuliah dengan penelitian yang saya ambil gitu? Atau kalau misalnya dengan misalnya mata kuliah RP mau membuat perangkat lunak gitu ya, nanti bisa pilih dosen-dosen yang mengajar di rumpun rekayasa perangkat lunak gitu ya. Atau misalnya data analitik, berarti nanti ke data mining gitu ya. Teman-teman sudah bisa menentukan hal tersebut berdasarkan suggestion dari menu rekomendasi bimbingan di sini. Nah, kemudian ini langkah-langkah detail ya, saya detailkan. Di My Unpam itu cara pendaftarannya adalah ajukan dosen pembimbing, kemudian upload bab 1 sampai bab 3, kemudian nanti akan divalidasi oleh Ibu Kaprodi. Setelah divalidasi maka mendaftar ke staf prodi ya dengan mengumpulkan hard file proposal 2 rangkap warna biru muda ya. Ini kurang mudanya. Nanti warna biru muda, jangan biru gelap. Kemudian membayar biaya sidang sebanyak 125 ke staf prodi. Nah, kemudian di sini ada jadwal sidang dan revisi
Nah, mahasiswa akan dijadwalkan sidang pra UAPS tanggal 7 Agustus 2025, hari Kamis. Kemudian setelah itu mahasiswa melaksanakan sidang. Kemudian diberi waktu 1 bulan untuk revisi pasca sidang, gitu ya. Jadi waktunya 1 bulan itu waktu yang lama ya, teman-teman ya. Tapi sebaiknya secepat mungkin direvisi saja, supaya teman-teman sudah bisa aktif bimbingan atau sah dinyatakan sudah mengambil mata kuliah skripsi. Nah, kemudian ini proses revisinya. Dosen pembimbing nanti akan menyerahkan lembar perbaikan kepada mahasiswa. Jadi setelah mahasiswa sidang, maka penguji ya, dosen penguji itu akan memberikan sebuah lembar kertas di situ isinya apa sih yang harus diperbaiki. Kemudian dosen pembimbing akan mengisi berita acara bahwa teman-teman itu sudah melakukan sidang, gitu ya, sudah melakukan perbaikan proposal. Nah, kalau sudah, nanti mahasiswa merevisi proposalnya lalu diupload setelah revisi di MyUnpam. Kemudian jika revisi selesai, dosen akan memberikan BA tersebut ke mahasiswa. Ya, isi BA-nya itu menyatakan bahwa mahasiswa ini sudah selesai semua ini pra UAPS-nya. Kemudian intinya itu ya, menyelesaikan pra UAPS-nya, judulnya sudah fix, sudah final. Nah, kemudian dari sisi dosen tadi ya melakukan validasi perbaikan proposal. Nah, ini contoh yang pertama itu ada lembar perbaikan ya, teman-teman ya. Ada lembar perbaikan di mana isinya itu catatan ya dari dosen penguji atau pengawas. Nah, ini jangan sampai hilang, disimpan karena nanti akan digunakan untuk proses selanjutnya ya. Nah, kemudian ada berita acara ya. Nah, berita acara itu isinya seperti ini. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, finalisasi dan bimbingan skripsi ya tadi dilakukan oleh Ibu Seli Septiani, Ibu Kaprodi. Untuk proses validasinya, Pak, finalisasi bimbingan, nanti mahasiswa menyerahkan kepada Kaprodi berita acara sidang ya. Berita acara ini jangan sampai hilang, kemudian diberikan ke Bu Kaprodi nanti untuk proses mensahkan ya atau memvalidasi teman-teman itu sudah final, sudah aktif bimbingan skripsi. Ya, kemudian dari data BA ini Ibu Kaprodi akan membuka jadwal bimbingan lanjutan atau bimbingan skripsi. Nah, ketika 10 ya sampai dengan 10 ini atau sampai dengan tadi finalisasi bimbingan, maka teman-teman pastikan akan tampil aktif bimbingan ya di status UAPS-nya. Nah, artinya ini proses UAPS-nya sudah selesai, teman-teman ya. Semuanya sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian sudah berubah tuh menjadi aktif bimbingan skripsi. Nah, ini aturan ya teman-teman ketika nanti sidang pra UAPS memakai kemeja putih dan jas alma mater Unpam, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian memakai celana berwarna hitam ya, celana bahan ya, ini kurang ya. Celana bahan berwarna hitam bagi laki-laki. Kemudian bagi yang perempuan itu bawahannya boleh celana bahan atau boleh rok berwarna hitam. Kemudian bagi perempuan yang berhijab memakai jilbab warna hitam, kemudian memakai sepatu hitam, disarankan pantofel ya teman-teman ya. Ini teman-teman belajar menjadi seorang apa ya, entrepreneur sebagai seorang profesional ya yang ingin apa ya, menyampaikan ide proposal penelitiannya. Jadi diharapkan ini nanti bisa dipatuhi ya untuk pakaian sidang KUAPS. Nah, untuk video panduan, nanti ini ada video panduan cara mengajukan di MyUnpam hingga nanti proses validasi ya oleh Ibu Kaprodi. Nanti teman-teman silahkan detailnya disimak di situ ya. Tadi saya ingin sekali mendemokan ya, tapi saya tidak punya akun sebagai mahasiswa. Jadi mudah-mudahan video ini menjadi panduan buat teman-teman yang nanti bisa di stop, bisa di start lagi gitu ya, bisa diulang-ulang, bisa sambil rebahan teman-teman nanti bisa tonton video pengajuan pra UAPS.
Itu saya kira cukup pemaparan panduan pengajuan sidang pra UAPS dari saya. Kemudian saya kembalikan kembali ke membawa acara. Bu Tessa, saya kembalikan lagi ke Bu Tessa. Silahkan dilanjut. Halo Pak, suara saya Iya, terdengar? terdengar Bu. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Bapak Joko Yuwono Menkom atas pemaparan dalam sosialisasi pra UAPS pada siang hari ini. Acara selanjutnya itu dibuka sesi tanya. Kami persilakan kepada teman-teman mahasiswa peserta sosialisasi sidang pra UAPS pada hari ini dipersilakan untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan itu ditanyakan. Baik, teman-teman, silakan Halo, kalau ada yang ingin ditanyakan atau dari penjelasan saya yang kurang jelas, silakan boleh angkat tangan. iya, Kemudian, oh ya, ada Raka itu, Bu. Ada Raka Rizky ada Fadilah. Pak. Ya, Raka. silakan, silakan Raka. Oke. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, punten Pak mau nanya. Kan tadi tuh sempet langsung daftar atau suruh siapin proposal bab 1 sampai 3 ya, Pak. Nah, itu Iya, betul. mulai dari judul butuh validasi dulu nggak, Pak? Kayak di ACC atau enggak, atau kita langsung selesaikan aja gitu proposalnya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, bagus. Pertanyaan yang bagus ya. Nah, untuk judul nanti teman-teman tidak perlu memvalidasi ya di fase pengajuan ini. Nanti terkait judul tersebut akan istilahnya ya, kalau misalnya kurang sesuai, akan coba eh, diarahkan untuk penyesuaiannya ketika teman-teman sudah sidang gitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan judulnya silahkan diajukan sesuai dengan yang terpikirkan oleh teman-teman yang ingin diajukan. Tinggal nanti ketika sidang itu kan sebenarnya nanti teman-teman mempertaruhkan ya judul saya ini layak untuk dilanjutkan atau tidaknya ya tergantung teman-teman nanti memperjuangkannya. Ya, ketika memperjuangkan tadi tentunya teman-teman eh, perlu dengan penjelasan yang jelas gitu ya sehingga dosen tuh memahami alur dari penelitiannya ya teman-teman ya. Jadi dosen itu sebenarnya nggak menolak gitu ya, tapi dosen itu akan mengarahkan. Oh, judulnya ini. Oh, seperti ini. Ini judul yang paling tepat itu nanti seperti ini. Jadi mengarahkan ya teman-teman ya, bukan lantas langsung dia menolak. Toh kalau menolak berarti ada dasar yang jelas kenapa nanti terjadi penolakan dan itu akan disampaikan kepada teman-teman saat nanti sidang pra UAPS ya. Jadi secara singkat jawabannya adalah silahkan judulnya langsung diajukan saja tanpa ada validasi di awal ya. Validasi di awal dari Buka Prodi itu adalah terkait dengan penulisannya di bab 1 ada nggak gitu ya. Oh ada berarti parameternya lolos. Oh bab 3-nya nggak ada, maka tidak lolos validasi di situ ya teman-teman ya. Jadi diperhatikan di ketentuan proposalnya aja disesuaikan dengan panduan yang sudah ada. Nanti teman-teman kan sudah saya kirim tuh materinya ya. Di situ ada link untuk file panduan
penulisan bab 1 sampai dengan bab 3. Seperti itu, Raka, apakah sudah menjawab? Oke, udah Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Pak Joko, saya ada tambahan dulu ya. Boleh, silakan, Bu. Tadi teman-teman pendaftaran pra UAPS itu kan dari 15 Juli sampai 2 Agustus. Nah, pendaftaran baru bisa dilakukan apabila teman-teman sudah melakukan registrasi mahasiswa lama. Nah, registrasi mahasiswa lama itu kan dibuka dari tanggal 14 sampai tanggal 24. Jadi, silakan teman-teman apabila ingin mendaftar dari tanggal 14 sampai 24, silakan lakukan registrasi mahasiswa lama terlebih dahulu. Lalu status teman-teman menjadi mahasiswa aktif di semester 7, baru teman-teman bisa mengakses akun My Unpamnya di akun My Unpamnya masing-masing. Karena untuk saat ini pasti ketika teman-teman mau mendaftar pasti belum bisa karena statusnya masih semester 6 belum masuk semester 7. Jadi, silakan lakukan registrasi dulu, baru nanti bisa melakukan pendaftaran di akun My Unpamnya masing-masing di bagian sidang UAPS atau pra UAPS. Mungkin itu Pak tambahannya. Apakah cukup? Atau udah sangat jelas? Mungkin sudah jelas, Ibu. Mungkin ya. Ya, sepertinya dan sudah siap juga kayaknya ya Pak. Ya, mudah-mudahan. Ini Amin. yang datang 47 hari ini, mudah-mudahan nanti sudah siap semua ya. Jadi kami di Prodi itu berinisiatif supaya teman-teman itu eh, lulus tepat waktunya ya. Kami fasilitasi, kami wadahi. Jadi silahkan teman-teman bisa memanfaatkan ya kesempatan tersebut. Saya kira mungkin penyampaiannya sudah jelas sehingga tidak ada yang ditanyakan. Eh, Kemudian silahkan Bu Tessa bisa dilanjutkan. Oke, baik Pak. Kita tutup lagi Pak. Iya, Oke. Baik, terima kasih untuk para peserta yang sudah bertanya. Mungkin kegiatan kita hari ini masuk ke sesi penutupan. Sebelum saya tutup, ini saya ingatkan dulu bagi yang belum melakukan presensi, silakan melakukan dulu di kolom chat. Itu sudah dikirimkan oleh Ibu Melati ya untuk link presensinya. Kami ingatkan lagi kepada para peserta yang belum melakukan presensi, silakan lakukan dulu presensi. Oke, baik. Demikianlah rangkaian kegiatan sosialisasi pra UAPS kita pada siang hari ini. Saya aku MC, mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.